Sering saya katakan dengan kawan-kawan di Dewan Dakwah, kita Dewan Dakwah ini hanya perahu, saya bilang. Kita bekerja untuk Islam dan semua kaum muslim adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqan jihadih. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Kiai Haji Mukhlis Shalihin, yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Masjid Al-Jihad Kiai Haji Al-Fuadi Rusli, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Jihad Ustadz Dr. Andes Haji Masnuni Emroi, yang kami hormati bagian dakwah dari Dewan Dakwah yakni Ustadz Dr. Mustoto, dan yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka di rumah Allah ini, tidak lain dan tidak bukan semuanya karena nikmat yang Allah berikan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Maka barang siapa yang menapaki jejak langkah beliau, insyaallah akan selamat baik dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita mengadakan tablik akbar Songsong Ramadan dengan tema sambut bulan suci Ramadan dengan semangat tingkatkan iman, yang insyaallah akan diisi oleh beliau Ustadz Kiai Haji Mukhlis Shalihin. Alhamdulillah beliau telah hadir tengah-tengah kita. Kami selaku sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dilantunkan oleh mahasiswa Adi yakni akhuna Jibril, dan yang ketiga sambutan mewakili Masjid Al-Jihad yang akan dipimpin oleh beliau Ketua Pembina Yayasan Al-Jihad Kiai Haji Al-Fuadi Rusli, dan yang keempat sambutan dari bidang dakwah Ustadz Dr. Mustoto, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara
tablik akbar Songsong Ramadan pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh akhuna Jibril. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh akhuna Jibril. Dan diralat tadi sampai terlupa bahwasanya acara yang kelima, yakni acara inti taujihat yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Kiai Haji Mukhlis Shalihin, dan baru selanjutnya penutup. Dan insyaallah acara ini disambung setelah Isya. Meningkat acara yang selanjutnya, yakni sambutan mewakili Masjid Al-Jihad yang insyaallah akan diisi oleh beliau selaku ketua pembina Yayasan Masjid Al-Jihad, Kiai Haji Al-Fuadi Rusli. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ustaz Kiai Haji Mukhlis Shalihin, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung. Pembawa acara tadi juga Mukhlis, Ustadz Mukhlis adalah Ketua Takmir Masjid Al-Jihad, anak kita. Dan yang kami muliakan Ustadz Masnuni MPDI beserta teman-teman pengurus Yayasan Al-Jihad, kemudian Ketua Takmir Masjid Al-Jihad yang baru dibentuk beberapa hari yang lewat, dan Ketua Bidang Dakwah, tapi Ketua Dewan Dakwahnya nggak datang. Jadi inisiasi daripada Ketua Bidang Dakwah Saudara Ustadz Dr. Mustoto, ini sekretarisnya Ustadz Indra mana yang mengikuti tanda tangan, kelihatan nggak dia? Tapi sayangnya Ketua Dewan Dakwahnya nggak datang, apa nggak diundang, saya nggak tahu persis. Alhamdulillah, Ustadz Mukhlis dan para jemaah sekalian, baik yang memang tinggal di sekitar Al-Jihad maupun masjid-masjid yang dikoordinasi oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Metro yang ada 27 masjid, bahwa mengapa mungkin Ketua Bagian Dakwahnya Dr. Mustoto mengambil tempat di sini, karena memang Masjid Al-Jihad ini sejak dahulu, sejak saya menjadi Ketua Dewan Dakwah, yaitu untuk Lampung Tengah lama, terdiri Lampung Tengah, Lampung Timur maupun Metro, ini adalah kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Metro. Jadi kalaulah ini ditempatkan oleh bagian dakwahnya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Metro, tidak ada salahnya. Tapi nanti saya rasa perlu Ustaz Dr. Mustoto mempergilir dengan 27, yaitu masjid-masjid yang dikoordinasi oleh Dewan Dakwah Kota Metro. Dak merile
atau Mary, tahu nggak Pak Solehin? Mary, Mary ya. tahu Mary? Ya, Iri. Bukan Ibu Mary. Iri. Ibu Mary Muslimah Dewan Dakwah. Iri. Sebab mestinya masjid-masjid lain kebagian hendaknya. Alhamdulillah, Tarhib Ramadan atau Songsor Ramadan ini bisa kita hadiri bersama meskipun judulnya Akbar. Saya takut ada Ustaz Mukhlis mengatakan Akbar kok nggak sampai 100 orang ini. Tapi memang begitulah karena sekarang ini di mana-mana ada Tarhib Ramadan. Di Tahil Al-Muhsin itu juga ada Tarhib Ramadan, pas malam ini juga, maghrib ini juga. Oleh karenanya hal biasalah kalau istilah akbar itu ya seperti ini, tapi lebih dari biasanya atau pengajian mungkin di waktu ba'da maghrib atau ba'da subuh. Tapi mudah-mudahan setelah Tarhib Ramadan ini di bulan Ramadan nanti masjid kita biasanya Masjid Al-Jihad ini melimpah ruah jamaah sampai di atas sampai di luar. Oleh karena itu besar harapan kami sebagai Ketua Dewan Pembina Masjid Al-Jihad, jamaah sekalian, ramaikanlah masjid kita, terutama yang di sekitar sini. Ya, kalau di sekitar masjidnya di luar dari 15 Bi Barat ini, ya silakan ramaikan di sekitar di mana dia tinggal. Kecuali kalau ada yang memang tugas keluar. Kemudian saya atas nama pengurus Yayasan Al-Jihad secara keseluruhan dengan ini pertama kali mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kelah pengurus Yayasan Al-Jihad dan semua jajarannya itu dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus banyak yang melukai hati keluarga jemaah sekalian, baik mungkin ucapan yang disengaja maupun tak disengaja, maupun mungkin lewat tingkah laku kami sebagai pengurus. Dan kami pun juga sebagai pengurus Yayasan Al-Jihad telah juga memaafkan keluarga jemaah sekalian. Kami berharap sambutlah Ramadan dengan riang gembira. Ahlan wa sahlan, syahrul Ramadan mubarak, mausamana imanan wa ihtisaban. Berpuasalah di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, hati-hati perhitungan yang baik sehingga tidak membatalkan sedikit pun juga kita melaksanakan saum Ramadan itu. Berat silaturahim, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Solehin sudah bersedia datang ke Metro, ke Masjid Al-Jihad ini yang merupakan adalah tempat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Lampung Tengah lama, lebih-lebih suatu provinsi Lampung agak pakem, di sinilah tempatnya. Dan kita biasa mengundang Ustaz Mukhlis, yaitu pengurus ataupun dai-dai dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Mudah-mudahan nanti bisa juga mengundang yaitu dai-dai dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya mepet. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Dewan Pembina Yayasan Al-Jihad selaku perwakilan dari Masjid Al-Jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Al-Fuad Rusli. Meningkat acara yang selanjutnya yakni sambutan
dari Dewan Dakwah Kota Metro yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Mustato. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الخالق الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا هاديا إلى الحق وداعيا إليه وأرشد أن يعلم أمته أن العلم صالحا طريق السعادة والفوز العظيم. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat rahiman rahimakumullah, kepada pembina yayasan, guru kita, orang tua kita, sesepuh kita yang sama-sama kita takzimi, Bapak Ki Haji Al-Fadil Rusli, yang begitu banyak jasa-jasanya telah mengarahkan, menuntun, membimbing kami-kami yang muda-muda ini sehingga kami bisa seperti ini juga karena atas bimbingan beliau, dari Ustaz Sa'idun, Ustaz Haris, Ustaz Indra. Ini adalah ya dirikan dengan beliau, juga termasuk Ustaz Muhyiddin dan yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pada Ustaz Masnuni Amroi, beliau juga didikan Al-Jihad sini, yang bereksa Masjid Al-Jihad zamannya semono. Ketua yayasan kita, guru kita zaman semono, senantiasa kami kenang pelajaran-pelajarannya dan enggak kami lupa begitu mengajarkan dengan suara merdunya Jumsal Mujahidin, surat Ali Imran, surat At-Taubah. Luar biasa, terima kasih, semoga menjadi amal jariah pada beliau. Kemudian takmir masjid sekarang ini Ustaz Mukhlis juga Ustaz namanya, ya namanya masjid ini Ustaz Mukhlis Solihin senior naik junior. Nah, kemudian para sesepuh yang lainnya, wabil khusus Ketua Dewan Dakwah Provinsi Ki Haji Mukhlis Salihin yang kami takzimi, kami muliakan, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kesempatan malam ini bisa bermuwajahah, dipertemukan oleh Allah atas izinnya. Terima kasih kepada semuanya yang telah menghadiri undangan kami, bahwa acara ini merupakan kerjasama antara Dewan Dakwah Kota Metro dan Masjid Al-Jihad. Terlaksana semacam ini karena memang atas dari kami, dari Dewan Dakwah dan juga kawan-kawan dari Masjid Al-Jihad bisa menghadirkan para jamaah sekalian yang tadi juga sedikit agak ketar-ketir karena mendung, karena hujan. Baik, ada salam dari Bapak Ketua Dewan Dakwah, Bapak Dr. Haji Bujangdani, termasuk wakilnya Ustadz Wagianto. Ustadz Bujangdani, beliau ada uzur, hanya menitipkan salam Ustadz, beliau nggak bisa hadir. Ustadz Wagianto juga demikian, belum kelihatan. Yang kelihatan adalah Bapak Kiai Haji Selamet. Nah, beliau bendahara kita yang awet dari zaman saya Ketua Dewan Dakwah dulu sampai sekarang ini, menjadi bendahara terawet, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin Allahumma amin. Baik, kami mewakili dari Dewan Dakwah Kota Metro yang diamanahi di bidang dakwah ini.
kami sampaikan kepada Ustadz Mukhlis Shalihin selaku Ketua Dewan Dakwah Provinsi Lampung bahwa dulu memang seperti yang disampaikan sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Haji Al-Fadil Rusli, ini merupakan base camp Dewan Dakwah awalnya dulu kantornya Dewan Dakwah. Kemudian setelah kita punya di Margorejo yang sekarang di kampus Adi, Masjid Haya Harbi Hanafi, sekarang kantornya itu pindah di sana. Kenapa kami mengadakan pengajian di sini? Karena biar ada kesinambungan, silaturahim, tidak terputus, tidak memutus antara Dewan Dakwah dengan Masjid Al Jihad, karena masjid ini merupakan saksi bahwa tumbuhnya Dewan Dakwah itu dari Masjid Al Jihad ini. Para tetua-tetua, tokoh-tokoh di lingkungan sini tentu mengetahui akan sejarah itu. Kemudian kami sampaikan Ustadz Mukhlis, ada beberapa yang dipesankan oleh Bapak Ketua Dewan Dakwah, Bapak Bujang Dani, tentang kegiatan, bahwa kita ada jadwal Dewan Dakwah yang disampaikan oleh Bapak Haji Fuad Rusli tadi itu. Ini ada 25 masjid yang kerjasama dengan Dewan Dakwah, dan tadi kita silaturahim dengan Yayasan Nurul Huda Banjaragung, dan beliau insya Allah dalam waktu tidak lama akan kerjasama dengan Dewan Dakwah Kota Metro, termasuk dalam penjadwalan khatib ini, sehingga nanti masjid juga akan kerjasama dengan kita termasuk dalam beberapa kegiatan. Kemudian yang kedua, Ustadz Mukhlis ada kegiatan syuruk. Yang kedua kegiatan syuruk yang di Masjid Adi setiap Sabtu pagi. Yang ketiga ada pengajian keluarga Dewan Dakwah, keluarga besar keliling dari rumah ke rumah, yang kemarin di gubuk kami pengajiannya, dan nanti di Ramadan di wakil Ketua Dewan Dakwah Ustadz Nur Rahman di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat itu kita ada Ustadz Mukhlis, ada program Paris cukur gratis dimotor oleh Ustadz Wagianto. Itu hari apa itu, cukur gratis setiap sebulan sekali, gratis. Nanti kalau Ustadz Mukhlis Shalihin mau pengen cukur gratis dari Bandar Lampung ke Metro, gratis. Kemudian 2 tahun 3 tahun ini kurang lebihnya sudah berapa tahun belakangan ini ada TK Dewan Dakwah sudah berdiri, TK Dewan Dakwah di Komplek Adi Rejo Karsemulyo, Jalan Sutomo, termasuk Margodadi. Kemudian ada Adi sendiri yang sekarang sedang berkembang. Mudir Adi Ustadz Roy, hadir beliau. Diwakil Ustadz Indra, beliau adalah wakil mudir, yang tadi merupakan salah satu santri daripada mahasiswa Akademi Dakwah Dewan Dakwah Kota Metro. Dan tadi rapat di Dewan Dakwah itu untuk menyusun program-program terkait dengan akan pengiriman ke lapangan kafilah dakwah, ada kafilah dakwah. Selanjutnya ada santunan. Walaupun Dewan Dakwah seperti ini peduli kepada umat, menyantuni para du'afa, para anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, kita santuni oleh Dewan Dakwah. Kemudian ada lagi rumah Quran Ustadz Mukhlis yang ke-8, rumah Quran yang ada di daerah Umbulan. Kok disebut Umbulan Pak Selamat? Ya, itu di Hadi Mulyo, mbuh ceritane kepiye kok disebut Umbulan. Baik jamaah sekalian, tinggal kurang lebih 10 hari lagi. Tinggal 10 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia. Marhaban bi wa ahlan ya Ramadan syahrul mubarak. Tidak lama lagi. Maka agar kita ini ghufrallahu ma taqaddamat min dzambi, kita ilmi Ramadan itu. Karena man adalah untuk personal,
perseorangan perintah puasa itu, tapi untuk umum. Umumnya adalah untuk semua kaum muslimin muslimat diwajibkan untuk berpuasa. Makanya di akhir hadis itu ada dua hadis itu, satu man qoma, satu man soma, diakhiri dengan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, dengan satu maksud dan tujuan agar diampuni dosa-dosa kita, seperti di akhir surah Al-Baqarah itu kan, la'allakum tattaqun, agar kita ini mendapatkan ketakwaan. Oleh karena itu perlu diilmui itu, tidak sak-sae, tidak asal-asalan, betul-betul kita niatkan, kita programkan dengan sesungguhnya, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kami antara Dewan Dakwah Kota Metro dan Masjid Al-Jihad bertekad bersama-sama mengadakan song-song Ramadan yang pematerinya tidak lain dan tidak bukan Dewan Dakwah nomor 1 di provinsi ini adalah Kiai Haji Mukhlis Sholihin yang sering mengisi kajian-kajian. Kepada beliau mohon untuk bisa menyampaikan, kita diilmui tentang Ramadan ini agar kita semuanya mendapatkan ketakwaan la'allahum tattaqun, dan agar kita semua ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah lalu. Demikian dapat saya sampaikan, dan kami mohon maaf mewakili Bapak Haji Bujang Dani selaku Ketua Dewan Dakwah mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada pihak Al-Jihad yang telah berkenan bekerja sama dengan kami Dewan Dakwah ini, dan menyampaikan permohonan maaf jikalau ada suatu hal yang kurang berkenan, dan ini sudah kami upayakan dengan maksimal. Namun semua Allah yang menentukan, Allah yang menentukan hati seseorang ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa gharib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi sambutan perwakilan dari Dewan Dakwah Kota Metro. Meningkat acara yang selanjutnya, yakni acara inti taujihat song-song Ramadan dengan tema sambut bulan suci Ramadan dengan semangat tingkatkan iman, yang akan diisi oleh beliau Kiai Haji Mukhlis Sholihin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf nih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Bapak Fuad, orang tua kita, kakanda kami, sesepuh Dewan Dakwah di Metro, juga alim ulama, tokoh masyarakat, rekan-rekan beliau, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Jihad, dan juga keluarga besar Dewan Dakwah serta undangan hadirin sekalian. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam majelis yang mulia, majelis ta'lim. Mudah-mudahan ini bisa merapatkan hati kita dan bisa mengingatkan kita ya, untuk hal-hal yang penting dalam menyongsong bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita jelang. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, ada ibu-ibu ya? Hadir di Masjid Al-Jihad ini setelah lama tidak ke sini, mengingatkan sejarah
sebelum metro ini terpisah dari Lampung Tengah. Ya. Ini masjid sudah berdiri, saya sudah ke sini, diundang Pak Fuad dulu ya. Kemudian Pak Fuad juga kita undang ke sana, sampai lupa saya. Lupa kalau pernah ngundang Pak Fuad karena ngobrolnya habis pengajian. Nah, beliau sudah aktif sebagai dai Dewan Dakwah sejak kepengurusan yang pertama pendiri Dewan Dakwah di Lampung, Pak Rafiun Rofdi ya, Pak Fuad ya. Ya, beliau sudah ketua Dewan Dakwah Lampung Tengah dulu. Ya. Dan insyaallah ya, kita semua mudah-mudahan aktivis dakwah, mudah-mudahan juga andil bagi kemaslahatan umat. Ya. Ini sejarah masjid ini mudah-mudahan juga ya bisa ke depan dengan lebih baik. Ya. Baik bukan bangunannya saja, tapi juga kualitas pembinaannya bisa melahirkan para mujahid. Karena ke depan boleh jadi dibutuhkan para mujahid, para mujahidin yang akan ya mempertahankan Islam di muka bumi ini, khususnya di negeri kita Indonesia. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an ini ya, sekedar kenangan saya ya terhadap Masjid Al-Jihad ini. Kata-kata jihad ini mengingatkan bahwa tidak ada kemenangan tanpa jihad. Ini harus dicatat. Tidak ada kemenangan dan kesuksesan tanpa jihad. Dan jihad merupakan salah satu syarat masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa kalian mengira akan dimasukkan Allah ke dalam surga? Ya. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sebelum Allah tahu ya, kalian adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ya'lamas sabirin. Dan Allah tahu kalian orang-orang yang sabar menetapi hidup taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata Allah, tidak mungkin kita sukses, tidak mungkin kita dimasukkan ke dalam surga kalau kita tidak berjihad dan tidak sabar dalam hidup. Dan ternyata jihad itu ada dalam semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat ada jihad, dalam puasa ada jihad, dan dalam menegakkan dakwah juga ada jihad. Jihad itu artinya usaha yang sungguh-sungguh, maksimal. Nah, hadirin yang berbahagia, tadi sudah disebutkan tema kajian kita pada malam ini adalah menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Insyaallah kita gembira semuanya. Apa ada yang sedih dengan datangnya Ramadan? Ya. Dan kegembiraan ini tentu ya tidak sendirian, harus diikuti semangat. Gembira yang mempunyai arti, yang melahirkan manfaat untuk kita. Kalau gembira aja seneng-seneng Ramadan itu anak-anak itu. Ramadan ada yang hidupkan petasan ya. Ramadan nanti buka makan kolak, bukan itu ya. Kata Allah, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa di bulan Ramadan itu sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Kita sudah takwa, sudah taat, insyaallah bisa juga diartikan untuk meningkatkan ketakwaan. Intinya supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan hidup itu hanya dua, yaitu baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, hadirin yang berbahagia, supaya pembicaraan saya ini terarah, karena di dalam Allah memerintahkan puasa itu diakhiri dengan kata-kata ya, di ayat pertama perintah puasa itu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa ya. Dan takwa ini sudah banyak dibahas ya oleh para asatid, para muballigh ya. Ya intinya adalah supaya hubungan lebih baik dengan Allah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan di dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. Tidak cukup waktu pengajian kita kalau mau menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, apalagi kalau dibahas di surat Al-Baqarah. Ya, itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang takwa. Lalu Allah definisikan orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah dan seterusnya. Beriman, menegakkan salat, ya, infak yang akhirnya menjadi zakat bagi orang-orang yang mampu, dan tetap infak orang-orang yang tidak berkewajiban zakat tetap berinfak. Ya, kewajiban infak ini ya sesuai dengan kadarnya. Ya. Nah, baik, yang saya jadikan rujukan surat Ali Imran ayat 135 atau 145. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Tolong diluruskan kalau salah. Segeralah kepada keampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kepada keampunan Allah. Wa jannah, dan surga. Jannah, seolah-olah kalau sudah diampuni masuk surga. Tapi apa ya begitu? Ya, kalau orang yang taat, yang sudah menghabiskan hidup dengan taat, ya, dari dosa-dosanya dia diampuni, insya Allah surga. Karena Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman, berbicara kepada orang-orang yang taat. Ya, kemudian kalau kita lihat ayat sebelumnya, itu adalah ya, Allah mengingatkan jangan makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, ya, jangan kamu makan riba yang berlipat ganda. Nah, ini banyak pembahasannya, ya. Tapi intinya sebenarnya kalau kita telusuri, kita renungkan, riba ini adalah rusaknya hubungan antar manusia. Ada orang miskin, orang susah dikasih pinjam tapi dia ngambil manfaat. Ya. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah SAW dan sudah berlangsung sebelum itu, ya, artinya cara orang-orang jahiliyah, kalau ada orang yang meminjam, ini orang kaya kalau meminjamkan uang kepada orang-orang yang perlu, pada suatu saat harus membayar, dia tidak bisa bayar, dibuat perjanjian. Dan perjanjian itu harus disetujui oleh orang yang meminjam, kalau enggak bayar sekarang. Tertekan mereka. Dan dengan dibebani bunga itu, ya, pada saatnya bisa menjadi berlipat ganda. Kalau cuman sebulan 2 bulan enggak, tapi kalau dia enggak mampu terus-terusan bisa berlipat ganda. Nah, kata ad'afa mudha'afah ini berselisih, ya, pembahasannya para ulama. Tapi intinya untuk selamat kita, kalau kita nolong saudara kita, jangan ngambil untung. Bahkan dianjurkan oleh Rasul, kalau orang dipinjami karena dia susah, dia perlu, dia nggak bisa bayar, ikhlaskan. Sebaik-baik orang yang menolong, yang meminjamkan adalah yang memberikan kelonggaran. Ini dalam Islam. Artinya apa? Harus ada rasa kebersamaan. Dan itu sudah dibuktikan oleh kaum muslimin yang sudah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhajirin yang hijrah dari Mekah, ada yang harus meninggalkan, ya, rumah dengan tidak ada persiapan membangun rumah yang baru. Harta yang dibawa ala kadarnya. Ada yang dagangan harus ditinggal. Ini sudah isya, ya. Nah, baru mau panas ini, baru nanjak ini. Ini kira-kira kalau diteruskan bapak-bapak hadir semua nggak ini? Apa pulang? Nah, kalau nggak cukup segitu aja. Hadir ya. Insyaallah kita teruskan ba'da isya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan. Tadi di sesi sebelum isya kita sudah memulai pembahasan bahwa puasa ini adalah kewajiban yang Allah turunkan
yang Allah perintahkan untuk meningkatkan ketakwaan. Seperti halnya ibadah-ibadah lain, bahkan secara keseluruhan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita bertakwa. Nah, hadirin sekalian, pada bahagian selanjutnya ini meneruskan ayat yang saya baca tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah melarang kaum muslimin untuk memanfaatkan saudaranya yang tidak mampu untuk memperkaya diri, yang itu adalah cerminan tidak adanya ukhuwah, cerminan tidak adanya ukhuwah. Kalau nolong orang, minjemi orang, ikhlas nolong. Tapi sebaliknya dalam Islam, kalau ada orang yang ditolong, dia haruslah berterima kasih. Kalau dia pinjam modal dengan Pak Fuad umpamanya, modalnya berkembang, dia ngasih lebih tidak apa-apa, seikhlasnya. Karena Nabi mengajarkan, dia pinjam sapi kurus, dia pinjam unta kurus, bayar unta gemuk. Tapi bukan inisiatif yang punya uang. Nah, ini kesan yang ada adalah hendaklah dijaga hubungan baik. Hubungan yang rusak antar kalian itu adalah dosa. Secara tersirat bahwa Allah ingin supaya umat Islam itu punya hati seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhajirin yang meninggalkan tempatnya, yang meninggalkan dagangannya, meninggalkan kampung halamannya, hijrah seperti Allah ceritakan dalam surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Orang-orang yang fakir karena hijrah semata-mata mencari ridha Allah, melaksanakan perintah Allah dan mencari ridhonya saja, maka orang-orang Madinah menolong. Kedua-duanya dipuji oleh Allah. Yang punya rumah silahkan kamu tinggal tempat saya. Mungkin kita kalau mengkaji sekilas atau orang awam mendengar Nabi Muhammad SAW bersama sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, wah itu alhamdulillah lapang, lepas dari penindasan. Bukan, persoalannya berubah. Kalau di sana dia persoalan menjaga akidah, di situ adalah persoalan bagaimana hidup dengan baik sambil menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Belum punya rumah, ada yang nggak punya modal untuk dagang. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun suatu tempat yang namanya Sufah. Banyak yang tinggal di situ. Orang belum punya rumah, nggak punya modal, makannya dari mana? Dijamin oleh saudara-saudaranya yang beriman. Maka kita lihat nanti Ramadan nanti, mampukah merapatkan hati di antara kita, berarti kita sukses dengan Ramadan. Mampu kita terbuka pikirannya. Maka sering saya katakan dengan kawan-kawan di Dewan Dakwah, kita Dewan Dakwah ini hanya perahu, saya bilang. Kita bekerja untuk Islam, dan semua kaum muslimin adalah saudara kita. Nah, sekarang banyak penyakit di mana orang bergerak seolah-olah saudaranya yang ada di tempat dia bergerak saja. Ngajar di sekolahan, keluarganya sekolahan saja. Aktif di masjid ini, terasa keluarganya masjid ini saja. Umat Islam seluruh dunia. Maka kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala punya rasa ikatan sesama muslim. Walaupun datang dari Madinah, datang dari Mekah ke Madinah, itu saudara kita. Maka kata Allah, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, orang-orang yang sudah lebih dulu beriman, yang menetap di Madinah sebelum orang-orang hijrah dan sudah punya tempat tinggal, yaitu orang-orang Madinah.
Mereka ridho memberikan semuanya seperti orang nggak perlu. Yuhibbuna man hajara ilaihim, dia mencintai saudara-saudaranya yang hijrah itu. Dia menolong, memberi seolah-olah mereka nggak perlu rumah, nggak perlu tempat. Tempat itu mereka perlukan, tapi saudaranya yang terlantar harus ditolong. Sini kamu. Maka terkenallah persaudaraan seorang sahabat yang sampai menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 istri, silahkan. Nah, Pak, sulit ditiru tuh Pak. Sulit ditiru. Kenapa? Cuman 1. Nah, orang Madinah itu bisa nawarkan karena lebih dari 1. Kalaupun ada 2 nggak begitu. Kenapa? Ya istri saya. Kalau mau nanti saya cariin. Tapi ini gambaran bagaimana persaudaraan mereka. Ya, ditampung di rumah-rumah mereka. Yang tidak tertampung ditempatkan di suatu tempat. Makannya dari orang-orang kaya, orang Madinah dan orang Muhajirin. Muslim dengan Muslim itu harus satu. Nah, ini yang sulit. Ya, kalau sudah buat suatu organisasi, rasanya yang di luar itu bukan saudara kita. Tidak boleh itu. Bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Ya, itu kesannya. Rusaknya hubungan antara manusia, tidak menolong orang-orang miskin, pelit, ya. Itu dosa semuanya. Maka kata Allah, wasari'u ila maghfirah, minta ampun dari kesalahan-kesalahan selama ini. Dan umat Islam itu harus memperkuat ukhuwah karena orang-orang lain kerjasama. Ya, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang kafir itu tolong menolong. Kita di negeri kita ini, Pak. Di negeri kita ini, ya, yang mayoritas Islam, mereka orang-orang di luar Islam itu berjuang bersatu untuk menghalang-halangi umat Islam ini. Ada kelompok tertentu yang mereka berpikir kita sekarang tidak usah berpikir tentang politik, tentang kekuasaan. Ini kelompok tertentu. Kita cari duit saja yang banyak. Di antara mereka banyak orang-orang yang tidak bertuhan. Ya, karena dari negeri yang di situ sumbernya komunis. Cari duit banyak-banyak. Duitlah yang menentukan nantinya. Betul mereka. Begitu mereka menguasai ekonomi, nah, kita merasa betul bahwa ya orang-orang dibayar bisa berubah. Kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuatan lain kecuali Allah. Sebagaimana Musa dulu mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Nuh dulu mendekatkan diri kepada Allah. Para utusan Allah dekat kepada Allah. Sandaran kita adalah Allah. Sepertinya keadaan itu selalu berulang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah sejarah kami ulang. Allah ingin memberikan kesempatan kepada kalian, ya. Waliya'lamallahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah ingin melihat siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa pula yang sabar. Kesempatan-kesempatan jihad itu dibuka oleh Allah dengan munculnya musuh-musuh Islam yang bergabung sehingga kekuatan itu sepertinya tidak ada lagi yang bisa melawan. Lihatlah Fir'aun. Bagaimana mau melawan Fir'aun? Nabi Musa ngajak kaumnya untuk masuk ke suatu daerah. Oh, itu penguasanya kuat. Ya. Kalau mereka belum pergi dari situ, kami nggak berani. Berangkatlah engkau dengan Tuhanmu, hai Musa. Ya. Itu bukan ke Mesir. Nah, di Mesir Fir'aun, gimana mau ngelawan Fir'aun? Ya, tapi Allah sudah memberikan pelajaran kepada kaumnya Musa. Pada akhirnya semua yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah berikan pertolongan. Karena janji Allah, in tansurullah yansurukum. Ya, obatnya hanya kita kembali kepada Allah. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang strategis untuk kemenangan kaum muslimin. Kenapa? Ditingkatkan ketakwaannya. Kalau sudah bertakwa bagaimana? Insya Allah rapat hati kita. Kalau umat Islam ini masih ada gap satu sama lain, harus diperbaiki itu. Maka kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ya, segeralah kepada keampunan Allah dan surga.
Uiddat lil muttaqin. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang luasnya meliputi langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Infak. Ya. Infak dengan harta. Jangan sayang-sayang. Ada yang perlu modal, sokongan, kasih modal. Ya. Bantu kawan-kawan. Tidak usah pakai riba. Bangkitkan kaum muslimin. Ya. Dan juga kalau sudah bertakwa, insya Allah dia juga akan mikirkan. Kalau yang takwa ini yang bujang-bujang, saya agak sedih juga. Ini yang muda-muda cuman sedikit ya. Banyak bapak-bapak semua ya. Yang bujang-bujang kalau bertakwa cari pasangan pasti yang solehah. Otomatis nanti anak-anaknya adalah anak-anak yang ibadah. Kalau orang tuanya mendidik ada anaknya ibadah, akan lahir para mujahid. Itu adalah usaha yang mendatangkan pertolongan Allah. Sebenarnya Allah nolong nggak perlu orang banyak, nggak perlu. Allah mau menghancurkan Fir'aun, nggak perlu ada pasukan yang bisa mengalahkan pasukannya. Tapi Allah ingin lihat apakah kita menolong agama Allah, apakah ada ikhtiar kita. Pantas doa kita untuk dimenangkan oleh Allah itu dikabulkan, ya. Itu kalau kita menolong agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah? Yang dimaksud menolong agama Allah itu taat. Allah tidak butuh pertolongan. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan dakwah dengan baik. Dan kata-kata menolong agama Allah ini adalah pujian Allah kepada orang-orang yang berjihad di jalannya. Disebut menolong agama Allah itu Allah sayang kepada mereka. Orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berkorban, orang yang taat kepada Allah, Allah sayang pada mereka. Dimuliakan mereka dengan kata-kata telah menolong kepada Allah. Sama dengan orang yang berinfak. Pak, orang yang berinfak, ya, Allah sebutkan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Apa Allah itu miskin kok perlu minjem? Bukan minjem ya kepada kita, tapi kita berinfak di jalan Allah. Allah puji kita dengan kata-kata, berarti telah meminjamkan kepada Allah. Allah akan ganti. Allah nggak pernah ingkar janji. Janji Allah ya, ya, bukan janji. Banyak kalangan yang sekedar keinginannya ingin dipenuhi. Saya mau sebut janji anggota dewan, ada anggota dewan. Enggak semua. Karena janji itu kadang-kadang pokoknya yang penting menang dulu. Ya, nanti kalau menang nah urusan lain, ya. Kalau orang punya agama tentang takut janji ya. Ya, dia realistis saja. Nah, hadirin yang berbahagia, bahwa ya, orang-orang yang bertakwa itu insya Allah akan Allah tolong. Dan ciri-cirinya Allah sebutkan, punya hubungan baik dengan sesama manusia. Dan hubungan baik itu ternyata disebutkan di situ, ya. Ciri-cirinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, suka menolong, memberi. Lapang maupun sempit dia berinfak. Ya, kalau sudah mampu zakat. Zakat itu ya tolong menolong antar umat. Ya. Yang kaya kepada yang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil, dan seterusnya. Yang kaya menyantuni yang miskin, yang punya utang dibayari utangnya, nggak bisa ditanggung sendiri, gotong royong rame-rame. Begitu orang-orang taat kepada Allah, menunjukkan kebersamaan, Allah akan turunkan pertolongannya. Mudah bagi Allah untuk mengalahkan musuh-musuh itu. Tapi Allah menuntut kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Kemudian hadirin yang berbahagia, orang-orang yang beriman akan ditajamkan pandangannya, yang menghabiskan hidup dengan perjuangan, dengan ketaatan, ya. Artinya apa? Oh ya, orang yang berpikir jernih, perasaannya dikesampingkan, ya. Terlepas dari kurang lebihnya suatu perjuangan di suatu wadah, tapi setiap kaum muslimin, ya, kalau mereka berniat ikhlas, kita harus bantu mereka. Nah, termasuk dalam usaha. Kita tahu ini saudara-saudara kita punya warung, kita utamakan. Selisih sedikit kita beli sama saudara-saudara kita muslim. Ya.
Beli dengan saudara-saudara kita muslim. Kenapa? Karena mereka begitu. Mereka itu kalau tahu saudaranya dagang, wah, apalagi mereka minoritas di suatu tempat, sudah enggak beli ke lain. Ya. Fanatik betul mereka itu. Saya banyak kawan-kawan mereka begitu. Ini ada orang dagang nih, 1, 2, ya. Yang ini teman warga mereka. Ini bukan. Belinya selalu sini, nggak pernah mampir ke sini. Kenapa? Begitulah fanatiknya mereka. Nah, kita yang penting dagang situ bersih, enak. Bukan nggak boleh, tapi kita harus punya ukhuwah. Ya, kita ingat semua muslim saudara, dan kita mempunyai persoalan dalam ukhuwah tadi. Ya, aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan di antara kalian. Maka kata Allah, ya, setelah menyatakan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz, tahan perasaan. Karena persoalan sedikit pecah, karena masalah sedikit bikin masjid lagi, padahal masjidnya masih kosong dan sebagainya. Ya, umat Islam harus punya ikatan kekuatan yang menunjukkan mereka pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan lantas dari kekuatan itu terus bisa mengalahkan musuh. Tidak perlu. Umat Islam ini perlu berjihad membuktikan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perintah-perintah Allah itu yang termasuk juga pada akhirnya sebahagian dari situ kekuatan itu datang. Nah, hadirin yang berbahagia, ya, ini persoalan yang perlu kita ingat, ya. Kemudian berlapang dada dengan perbedaan. Nah, ini berlapang dada dengan perbedaan. Perbedaan, ada yang berjuang lewat sini, ada yang berjuang lewat sini. Itu saya lihat umat Islam sebenarnya sekarang ini jauh sudah lebih baik. Kalau dulu orang-orang mondok itu, Pak, udah sisa-sisa. Anaknya bandel baru dipondokin. Kalau enggak sekolah negeri, sekolah. Sekarang orang minat anaknya mondok. Ini ya sudah beda. Orang berpikir untuk akhirat itu luar biasa. Nah, bagaimana menyatukan itu, mengapresiasi seluruh kebaikan, dan kita juga ikut membangun kebaikan, mewariskan generasi yang bersih pemikirannya, semuanya untuk Islam. Dan ini adalah tingkat takwa yang baik. Ya. Mewariskan generasi yang hablum minallahnya dengan baik dan hablum minannasnya baik. Maka hadirin yang berbahagia, di bulan Ramadan ini saya tidak bercerita kita harus banyak tadarus. Jangan tinggal tarawih, saya yakin semuanya sudah. Kita insya Allah akan tadarus bulan Ramadan. Puasa insya Allah kita persembahkan ibadah puasa yang terbaik, karena mungkin kita tidak tahu. Siapa tahu ini adalah puasa yang terakhir, entah sampai entah tidak kita sama Ramadan ini. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita wariskan pemikiran bahwa kita harus bekerja untuk Allah, semua muslim bersaudara. Dan itu pula yang saya lakukan di mana saya bertugas. Saya tugas di Dewan Dakwah. Saya lebih banyak bekerja untuk meluruskan pikiran kawan-kawan. Ya, tapi alhamdulillah yang begitu mendatangkan berkah. Berkahnya apa? Dewan Dakwah Provinsi Lampung itu terbaik di Indonesia. Saya nggak tahu, ya. Kawan-kawan ini ya alhamdulillah. Ya, salatnya terjaga, ibadahnya terjaga. Dan kita berusaha untuk berpikir lurus, ya, semua muslim bersaudara. Kita semua harus berpikir begitu, sehingga antar umat Islam punya ikatan, ya, yang besar, yang mampu mengalahkan semua perbedaan. Jadi kekuatan ikatan itu harus lebih besar dari perbedaan-perbedaan atau semua potensi yang akan memecah umat Islam. Bahkan lebih besar dari kekuatan orang lain yang ingin memecah umat Islam. Ya. Sejak zaman Rasul umat Islam itu akan dipecah. Ya, seorang pemuda datang kepada Bani Aus, "Hei, dulu suku Aus itu begini nih. Enggak ada apa-apanya sana itu." Nah, ngomong lagi dengan Bani Hazraj yang dulu perang terus, dibangkitkan. Sudah mau perang nih, mau bertengkar nih gara-gara pemuda Yahudi itu. Turunlah ayat itu.
Ya ayyuhalladzina amanu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, ya, dengan berjamaah, janganlah kalian berfirqah-firqah. Nah, hadirin yang berbahagia, mari kita song-song dengan semangat Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik dengan sesama manusia. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya, untuk kita semua, sambil berharap mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, baik salat kita, puasa kita, tilawah kita, infak dan sedekah kita. Pada akhirnya kita lepas Ramadan tanpa penyesalan, ya. Waduh, belum khatam. Waduh, masih waduh, tapi kita lepas karena kita sudah maksimal, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi target puasa bisa kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Mukhlis Salihin. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti kelak ketika datangnya bulan Ramadan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita menjadi orang-orang sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, meningkat acara selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara tabligh akbar ini dengan membaca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami selaku pembawa acara, apabila ada salah kami mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Wal akhiru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار مضية.